Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalaka lamtar. Wa ashkuruhu ala mutarradi fi fadlihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mukhtar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Amma ba'd. Yang saya hormati konjen Indonesia di Hong Kong, yang saya banggakan teman-teman dari wanita-wanita pahlawan devisa negara. Amin. Tentunya para habaib, para asatidah yang saya muliakan, dan tentunya fans of Roma and Soneta Forza yang saya banggakan. Hadirin wal hadirat, apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, mohon maaf nanti kalau di tengah ceramah saya ada batuk-batuk sedikit atau ada parau sedikit, karena selama ini saya terus keliling Indonesia untuk menemui wanita-wanita idaman. Tentunya juga pria-pria idaman. Faham? Apa? Ya, idaman Islam damai aman. Baiklah, namun saya coba. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Jangan mungkin. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus udah. Hadirin wal hadirat, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang teramat sangat penting, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita semua, Tuhan alam semesta, juga dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mau nanya, apakah semua ini Islam? Alhamdulillah. Apakah semuanya ini beriman? Saya tanya ulang, apakah semuanya ini orang Islam? Islam. Alhamdulillah.
Apakah semua orang Islam ini sudah beriman? Saya ingin mengisahkan satu peristiwa di zaman Rasulullah SAW. Saat itu beliau kedatangan orang-orang Arab pegunungan, orang-orang Arab Badui. Qalatil a'rabu amanna. Mereka datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Muhammad, kami telah beriman." Sebelum Nabi Muhammad merespon statement dari para orang-orang ini, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi. "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulul imanu fi qulubikum." Katakan ya Muhammad kepada mereka, kamu baru Islam, kamu belum beriman, belum masuk iman ke dalam dadamu. Paham? Saya tanya ulang, semua Islam? Semua sudah beriman? Ini panitia gelasnya di, gak pakai gelas saya. Tahu ciri orang beriman? Mau tahu? Oke, kita cek bersama ya, biar kita tahu apakah kita ini baru Islam apa sudah beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berapa cirinya? 5. Yang pertama apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau diingatkan nama Allah, bergetar hatinya. Mendengar nama Allah saja, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, bertambah imannya. Kedua. Yang ketiga, dan selalu berserah diri kepada Allah. Dalam berbagai macam urusan, Allah lah yang menjadi sandarannya, bukan siapapun. Hanya Allah dia bersandar menyerahkan nasibnya. Yang keempat, alladzina yuqimuna shalah. Orang yang menegakkan salat. Yang kelima ciri orang beriman, waladzina yunfiqun. Waladzina yunfiquna, yang suka berinfak, suka bersedekah, yang rajin ngirim duit ke orang tua ke Indonesia. Ya. Ulaika hum mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Lalu apa sih balasan orang beriman? Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dia akan mendapat derajat yang tinggi nanti di sisi Allah, dan akan mendapat ampunan dari dosa-dosanya, dan akan mendapat rezeki yang luar biasa, yaitu surganya Allah Subhanahu. Amin. Ambil sih boleh. Terowongan iki sariki. Oh, leka ning ngisor bawah kau leka. Ning lantai bawah. Nanti habis itu. Lala. Idaman ke Indonesia. Islam damai. Minum lagi boleh? Kiai Haji Zainuddin MZ Al-Maghfurullah sering bilang gini kalau lagi ceramah,
Penceramah itu ibarat mobil jalan. Jadi perlu bensin. Kalau mustami'in mustami'at ibarat mobil mogok. Nggak perlu bensin. Paham? Kamu bisa. Jadi apa hadiah orang beriman? Satu, derajatnya nanti di sisi Allah tinggi. Karena kehidupan yang sebenarnya bukan di Hong Kong sini. Di sana nanti. Saya mau tanya, ini semua mati kan? Pasti? Tahu? Nah, mau derajat yang tinggi? Beriman. Yang kedua, akan diampuni seluruh dosa-dosamu. Dosa dari sekecil sampai sebesar gunung pun, kalau kamu beriman, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau diampuni dosamu? Beriman. Yang ketiga, dikasih rizki yang luar biasa, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tahu surga? Udah tahu surga belum? Surga belum tahu? Sama. Belum mati kayak. Tapi paling enggak mau tahu apa sih surga? Ya. Kayak apa tuh surga gue? Betul? Mau tahu? Ada info dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah disebut. Allah Ta'ala a'adatu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan surga untuk orang-orang yang bertakwa, yang mana keindahannya, kenikmatannya, kehebatannya tidak pernah terlihat oleh mata. Jauh sama Hong Kong, sama Amerika, sama jauh kecil. Tidak pernah keindahan dan kehebatannya seperti yang terlihat oleh mata. Dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia. Saking indah dan hebatnya surga itu. Faham? Kondisi orang surga menurut Nabi SAW, semua orang surga nanti semuanya muda-muda. 20 tahun, 18 tahun, nggak tua-tua, nggak mati-mati. Muda selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Ada nenek-nenek kan sini? Sorry nek, nenek-nenek nggak ada di surga. Jangan nangis nek. Maksud saya kalau nenek mati bukan nggak masuk surga nih, tapi nanti muda lagi. Amin. Bukan cuma muda lagi nek, perawan lagi. Asik, ya? Asik ya? Asik. Itu ciri orang surga pertama. Muda selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Yang kedua kata Nabi SAW, ciri orang surga, wajah orang surga, maaf aja nggak jelek-jelek begini. Orang surga itu wajahnya Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nahnu qadarna bainakumul maut wa ma nahnu mas'ulin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Aku yang menentukan kematian kamu, hai manusia, kata Allah, dan aku tidak bisa dikalahkan. Aku akan menggantikan orang-orang yang aku matikan dengan orang yang baru. Dan aku akan merubah wajahmu nanti di akhirat dalam bentuk yang belum kamu ketahui. Tentunya sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Walaupun kecantikan, ketampanan di dunia ini kayak bintang film Hollywood, tapi kalau tidak pernah sholat, tidak beriman, nanti dibangkitkan di akhirat jauh lebih jelek dari anjing kurap. Na'udzubillahimin. Sebaliknya, walaupun di dunia ini diciptakan jelek,
pendek, pesek, bengek. Tapi kalau rajin ibadah kepada Allah, nanti dibangkitkan di surganya Allah jauh lebih tampan, jauh lebih cantik dari bintang film dunia manapun. Amin. Bahkan istri saleha itu kecantikannya nanti lebih cantik dari bidadari. Amin. Saya mau tanya, ada berapa perempuan di sini? 100? 200? 300? 500? 1000? Saya mau tanya, dari 1000 perempuan ini ada nggak istri salehah? Coba ngacung. Mana istri salehah ngacung? Saya mau lihat. 1, baru saya hitung turun lagi. Innalillahi. Dari sekian ratus perempuan ternyata nggak satu pun istri saleh. Innalillahi. Tahu nggak hanya istri salehah? Tahu nggak? Idza kilahat khulil jannah. Kalau mati dimasuk, silahkan masuk surga yang mana saja, boleh. Hadiah pertama. Yang kedua itu tadi, akan dibangkitkan di surganya Allah lebih cantik dari bidadari. Oh, itu luar biasa. Mau lebih cantik dari bidadari? Sanggup jadi istri salehah? Lihat istri salehah cirinya 5. Kalau ada 5 ciri ini sama anda salehah, berhak lebih cantik dari bidadari nanti. Pertama, idza salatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktu. Sanggup? 2, wasamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Sanggup? Ketiga, idza nazarta ilaiha saratka, kalau dipandang oleh suami merasa senang. Kenapa? Pandai menjaga penampilan zahir dan pandai menjaga penampilan batin. Zahirnya selalu rapih di depan suami, enak dipandang. Begitu juga akhlaknya bagus, nggak pernah bawel, nggak cerewet, nggak melototin suami, nggak tolak pinggang depan suami. Sanggup? Yang keempat, wa in amartaha atau atska, kalau diatur oleh suami nurut. Siap diatur. Itu istri salehah yang keempat. Yang kelima, wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha, kalau suaminya tidak berada di sisinya, dia tidak melakukan perselingkuhan. Setia kepada suami. Kalau ada 5 ciri ini, anda salehah. Kalau anda salehah, silahkan masuk surga dari pintu yang mana saja, kata Nabi. Dan kecantikanmu nanti lebih cantik dari bidadari, muda selama-lamanya, cantik selama-lamanya, kagak mati-mati. Mau? Syaratnya apa? Salehah dan beri. Mau minum dulu boleh? Sampai jam berapa ini? Hah? Jam 6. Oke, itu tema pertama. Tema kedua mengenai ukhuwah,
Apa itu ukhuwah? Persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Ya. Di dalam terminologi Islam ada 3 kategori persatuan. Yang pertama, persatuan antar umat Islam, sesama umat Islam. Namanya ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, persatuan sebangsa setanah air tanpa membedakan suku bangsa, budaya, bahkan agama. Namanya ukhuwah wataniyah. Yang ketiga, yaitu persatuan manusia sedunia. Namanya ukhuwah basyariyah. Nah, untuk yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Jangan berkelahi, jangan saling menjelekkan, jangan saling menyalahkan, bahkan jangan saling membid'ahkan, mengkafir-kafirkan. Paham? Paham? Ini dulu kira-kira 20 tahun ke belakang Indonesia itu aman. NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis, semuanya damai. 10-20 tahun terakhir ada aliran baru. Maulid bid'ah, neraka. Tahlilan bid'ah, neraka. Tawasul musyrik, neraka. Ini baru 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Dulu nggak ada ini. Paham? Paham? Dalil mereka satu hadis. Hadis ini berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya inna asdaqal hadis, sesungguhnya sebenar-benarnya keterangan kitabullah atau Al-Qur'anul Karim. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadun, sebaik-baik bimbingan Nabi Muhammad atau hadis. Paham? Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perbuatan merubah-rubah keduanya. Merubah-rubah Quran, merubah-rubah hadis, ini seburuk-buruk perbuatan. Siapa yang merubah Al-Quran, itu namanya bid'ah, dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang merubah Quran dan hadis namanya bid'ah dhalalah. Semua bid'ah dhalalah finnar, masuk neraka. Jadi yang dimaksud bid'ah dhalalah masuk neraka itu merubah-rubah Quran dan merubah-rubah hadis. Paham? Selaras dengan sabda Nabi yang lain, man fassara al-Quran wal hadis bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan kepalanya saja, maka sama dengan memesan tempat di neraka. Jadi yang namanya bid'ah dhalalah masuk neraka itu adalah bid'ah merubah-rubah Quran dan hadis. Ada yang merubah Quran dan hadis? Ada, contohnya saudara kita yang mengatakan setelah Nabi Muhammad ada loh Nabi baru, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Padahal Al-Quran mengatakan, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Bukanlah Muhammad itu bapak dari anak-anak kalian, tetapi beliau adalah Rasulullah dan khataman nabi, nabi penutup. Itu Quran. Dia bilang ada nabi setelah Muhammad, berarti merubah Al-Quran.
Dan hadisnya menyatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Barang siapa yang mengatakan ada nabi setelah Muhammad, itu bid'ah dhalalah, merubah hadis, tempatnya di neraka pantas. Kenapa? Dia rubah firman Al-Quran, firman Allah Al-Quran, dan dia rubah sabda Nabi. Maka itu dhalalah, bid'ah dhalalah, tempatnya di neraka. Bid'ah ini ada yang hasanah, bid'ah yang baik. Mau tahu contohnya? Kitab suci Al-Quran tahu? Kitab suci Al-Quran tahu? Itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Zaman Nabi nggak ada yang namanya kitab suci Al-Quran, nggak ada. Di zaman Nabi, Al-Quran di dalam otak para penghafal. Nah, di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, datanglah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Amirul Mu'minin, ini penghafal Al-Quran sudah banyak yang gugur di medan jihad. Kita harus bukukan segera Al-Quran. Kalau tidak nanti orang-orang penghafal Quran mati, Al-Quran tidak ada lagi. Maka manusia akan datang gak kenal Islam karena tidak ada Al-Quran. Apa jawab Abu Bakar? Saya tidak berani ya Umar. Ini bid'ah, ini tidak dilakukan Nabi. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Ya Amirul Mu'minin, ini betul bid'ah, artinya tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi ini penting, ini bid'ah hasanah yang tidak dilakukan Nabi, tapi hal yang baik. Baik, kalau Anda tidak mau membuka Al-Quran, saya mau tanya kepada Anda, ya Amirul Mu'minin, Anda mau bertanggung jawab? Kalau Al-Quran tidak dibukukan, nanti orang-orang penghafal Quran mati, Quran hilang, Islam hilang, Anda mau tanggung jawab? Lalu mengangguk-ngangguklah yang namanya Sayyidina Abu Bakar. Baik ya Umar, kau betul, bukukan Al-Quran, ini bid'ah hasanah. Faham? Faham? Jadi jangan semua bid'ah. Apa? Hei, bukan aja dangdut ini, mahal lagi. Karena nyanyi bonus belakangan. Saya kasih contoh bid'ah hasanah yang kedua, maulid. Ya, maulid itu yang buat siapa? Panglima Muslim, yaitu Gubernur Mesir. Nama beliau yaitu siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Waktu itu perang salib melawan Edward the Lionheart, Raja Inggris. Inggris, Jerman, Perancis bersatu melawan Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kalah umat Islam, direbutlah Yerusalem. Itu Masjidil Aqsa dirubah menjadi gereja. Begitu sedihnya Sultan Al-Ayyubi ini, akhirnya dia berinisiatif, mari kita bangkitkan semangat umat Islam dengan membuat riwayat-riwayat Nabi. Kita bikin maulid Nabi untuk membangkitkan semangat gairah Islam, untuk melawan yang namanya tentara salib. Akhirnya dilakukanlah maulid. Itu peristiwa pertama. Membaca sejarah Nabi, membaca perjuangan Nabi, membaca akhlak Nabi, keberanian Nabi, kesalehan Nabi. Bangkitlah semangat Muslim lagi, kembali dilawan itu tentara salib, menang, dan namanya Masjidil Aqsa direbut kembali, Yerusalem direbut kembali, dan sampai sekarang